Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan hasil diskusi CBL kelompok kami yang berjudul Fungsi Hormon dalam Pembentukan Telur. Kelompok C beranggotakan Salsa Siti Saada, Okvian Nugroho, Ratna Nurfauzia, Ilham Bintang, Gilang Virgianata, Wildan Arindra, dan saya sendiri Nugraha Aprilio. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4, yaitu yang pertama, sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua, hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Dan yang ketiga, hormon yang mengontrol sifat mengeram dan penyebab ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Dan yang terakhir, penyebab produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung dan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Proses pembentukan telur dimulai dari saat unggas masih darah dan berakhir beberapa saat sebelum ovulasi. Kemudian organ pembentuk telur pertama varium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina. Terus kemudian ada pengaruh eksternal, dibagi menjadi 2, pengaruh nutrisi dan pengaruh suhu dan lingkungan. Yang selanjutnya ada hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumin. Yang pertama itu, salah satu penyebab profil albumin meningkat yaitu karena konsentrasi hormon glukokortikoid meningkat. Kemudian yellow yolk yang dipengaruhi oleh Besarophila vivax yang dipengaruhi oleh hormon gonadotropin dan estrogen. Yang ketiga, rendahnya produksi telur diduga tidak adanya cahaya dan menekan aliran hormon GnRH sehingga sekresi FSH dan LH mengalami hambatan. Next. Mekanisme terjadinya mengeram diawali dari hasil akhir aktivitas hormon endokrin yang atau vasoaktif intestinal polipeptid. VIP merupakan 28 asam amino neuropeptid yang dihasilkan dari bagian utama hipotalamus dan mengaktifkan pengeluaran prolaktin dari bagian pituitari. Prolaktin menstimulir kebiasaan mengeram atau Brody behavior dan adanya oksigen promotor prolaktin. Apabila kadar hormon prolaktin mencapai konsentrasi yang tinggi dalam saluran reproduksi, maka akan menghambat sekresi hormon sehingga tidak ada telur yang Oke, masuk ke penyebab produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung dan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Yang pertama itu yaitu genetik pada ayam niaga atau ayam res ini sudah direkayasa untuk memiliki produksi telur yang tinggi untuk di tujuan komersial, yaitu di mana ayam ras petelur ini sudah berkembang pesat karena perubahan mutu genetik telah dilakukan secara terus-menerus oleh industri pembibitan ternak. Sedangkan pada ayam kampung sendiri, genetiknya merupakan genetik yang berasal dari ayam hutan yang terdomestikasi oleh manusia. Ayam lokal Indonesia merupakan hasil dari domestikasi ayam hutan merah atau galus-galus oleh penduduk setempat dan memiliki ciri yang sangat berbeda dengan ayam negara lain. Genetik pada ayam kampung lebih memiliki keunggulan terhadap adaptasi, tetapi tidak pada produksinya jika dibandingkan dengan ayam niaga, sehingga produksi pada ayam kampung ini masih di bawah ayam niaga. Yang kedua, pakan yang diberikan ini sangat berpengaruh, di mana pemberian pakan pada ayam kampung masih belum sesuai karena masih belum adanya pakan khusus bagi ayam kampung, sehingga masih tidak efisien bagi ayam kampung. Nah, sedangkan kita ketahui juga bahwa ayam kampung ini membutuhkan nutrisi atau kualitas nutrisi yang sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan produksinya.
berdasarkan penelitian dari Prabowo tahun 2020, bahwa produksi telur pada saat puncak produksi itu sebesar 49,9%. Nah, hasil ini masih di bawah dari produksi ayam ras pada saat puncak produksinya itu 88,75%. Selanjutnya itu ayam niaga dipelihara dengan metode intensif dalam skala komersial, sedangkan ayam kampung hanya dipelihara secara tradisional hingga semi intensif. Perlu kita ketahui juga bahwa perbedaan pemeliharaan antara ayam niaga dengan ayam kampung ini memiliki perbedaan yang sangat terlihat sehingga mendapatkan perlakuan dari lingkungan yang berbeda pula. Untuk ayam niaga ini kan dipelihara dengan metode intensif dengan skala komersil, sedangkan ayam kampung ini hanya dipelihara secara tradisional hingga semi intensif. Biasanya itu jenis kandang yang digunakan untuk ayam ras ini menggunakan klosos, sedangkan pada ayam kampung sendiri itu menggunakan sistem perkandangan yang tradisional, yang biasanya itu dilakukan secara manual, sehingga belum mendapatkan perlakuan lingkungan yang maksimal. Dan yang terakhir, solusi yang diterapkan untuk peningkatan produksi telur ayam kampung dapat dimulai dengan memperbaiki pakan, lingkungan, hormon, dan genetik pada ayam kampung. Pemberian pakan pada ayam kampung ini dapat diseleksi untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan produksi maupun pakan itu sendiri. Sedangkan lingkungan pada ayam kampung ini dapat diganti dengan sistem intensif untuk meningkatkan lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang dapat diatur misalnya itu seperti suhu dan pencahayaan yang juga nantinya itu mendorong ke faktor hormon pada produksi ayam telur kampung. Suhu yang sesuai akan mengurangi cekaman panas ayam dalam lingkungan yang terpapar, sehingga cekaman panas ini itu menyebabkan produksi telur meningkat, sehingga menyebabkan sintesis kolesterol yang rendah karena salah satu komponen penting telur adalah kolesterol. Sekian pemaparan materi dari kelompok regu C. Lalu selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bertanya Mas, boleh nggak? Oke. Nah, suaranya jelas kan? Oke. Jadi pertanyaannya itu tadi kan berkaitan tentang produktivitas ayam kampung ya, produksi dari ayam kampung. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih dari kelompok kalian gitu, upaya dari pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dari ayam kampung tersebut? Siapa tahu ada referensi gitu, boleh dijelaskan? Terima kasih Mas Nugra. Oke, izin menjawab pertanyaan Mas Gigi ya Mas Nugraha. Jadi selain dapat meningkatkan produksi populasi dari ayam kampung, pemerintah juga mempunyai peranan yaitu dengan memberikan program intensifikasi ayam buras atau INTAB, yang di mana INTAB ini meliputi peningkatan kualitas bibit, perbaikan perkandangan, pakan, tata laksana pemeliharaan, pencegahan penyakit secara teratur, serta penanganan pasca panen dan pemasarannya. Dengan program tersebut juga diharapkan bahwa prestasi populasi dan prestasi ayam buras ini meningkat langsung, juga meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan tentunya. Untuk meningkatkan populasi dan dari ayam buras sendiri ini itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu dengan peningkatan kualitas bibit dengan melakukan kawin tatar atau breeding up, dan yang terakhir itu dengan seleksi ayam buras atau pemilihan bibit ayam buras. Seperti itu, Mas. Lanjut yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Dalam diskusi kali ini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur dapat berasal dari otot maupun tulang. Yang kedua yaitu pembentukan yolk dan albumen dipengaruhi oleh hormon gonadotropin dan estrogen. Yang ketiga yaitu aktivitas mengeram dikontrol oleh hormon prolaktin dan gonadotropin. Yang terakhir yaitu produksi telur pada unggas dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya seperti genetik, pakan, lingkungan, dan hormon. Demikian
pemaparan hasil diskusi CBL dari kelompok C. Saya selaku moderator meminta maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.